Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin. Channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru, terutama di wilayah Kementerian Agama. Pada kesempatan ini saya masih akan melanjutkan pembahasan soal Pretest PPG PAI berdasarkan kisi-kisi Pretest PPG tahun 2022. Pada materi pretest tambahan yaitu kaitannya dengan materi sosial kepribadian. Bapak Ibu yang perlu diketahui, materi sosial kepribadian ini sering keluar di soal ujian. Makanya saya sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa dipelajari terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan juga nanti ketika keluar soal-soal ini harapannya Bapak Ibu sudah tahu dan sudah menyiapkannya. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini, silahkan bisa membuka dan menonton video-video saya yang sudah pernah saya bagikan di channel ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan referensi Bapak Ibu guru semuanya, baik yang akan melaksanakan pretest PPG PAI maupun yang sedang melaksanakan PPG PAI pada tahun ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan bisa lulus semuanya. Amin ya robbal alamin. Langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang materi atau topiknya. Yang pertama berkaitan dengan sikap cinta tanah air. Kemudian submateri atau subtopiknya yaitu sikap nasionalisme. Indikator soalnya menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk contoh soalnya berikut ini. Soal nomor 1. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya selalu menanamkan kepada peserta didik nilai-nilai nasionalisme, yaitu dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap akan memulai pembelajaran. Siswa juga ditanamkan bagaimana saling menghormati, menolong sesama, menghargai pendapat orang lain, dan bertanggung jawab. Hal tersebut merupakan A. Sikap menjaga nilai-nilai nenek moyang, B. Sikap menjaga nilai-nilai luhur bangsa, C. Sikap tegas dan disiplin dalam belajar, D. Sikap menjaga kerukunan antar umat beragama, E. Sikap menghormati pendapat. Bapak Ibu, dalam soal ini Bapak Ibu diharapkan bisa jeli ya di sini, karena antar pilihan ya A sampai E ini ya bisa dikatakan bisa jawabannya bisa benar semua ya. Namun di sini yang paling tepat yaitu jawabannya adalah yang C ya Bapak Ibu. Di sini jawabannya yang paling tepat yaitu yang C. Sikap tegas dan disiplin dalam belajar. Karena di sini ya kata kuncinya adalah sebagai seorang guru ya selalu menanamkan kepada peserta didik nilai-nilai nasionalisme, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap akan memulai pembelajaran ya. Jadi di sini harapannya ya peserta didik itu nanti bisa tercipta atau mewujudkan sikap tegas dan disiplin dalam belajar ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu materinya sikap cinta tanah air, submaterinya masih sama sikap nasionalisme, indikatornya mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berikut contoh soalnya. Suatu ketika Pak Abdullah mendapat tugas membaca teks doa dalam peringatan Sumpah Pemuda. Dalam waktu yang bersamaan, Pak Abdullah mempunyai kegiatan keluarga mudik ke rumah orang tuanya. Bagaimanakah sikap Pak Abdullah? A. Menjalankan tugas sebagai pembaca doa dan kemudian pergi mudik bersama keluarganya. B. Meminta orang lain untuk menggantikannya karena sudah janji ke orang tuanya bahwa dia akan mudik.
C. Menjalankan tugasnya untuk membaca doa pada peringatan Sumpah Pemuda dan tidak jadi mudik. D. Menjalankan tugasnya untuk membaca doa pada peringatan Sumpah Pemuda dan menyuruh istri dan anaknya untuk pergi terlebih dahulu mudik. E. Menolak menjadi pembaca doa setelah alasan dia mau mudik dengan alasan permintaan pembacaan doa mendadak. Bapak Ibu, di sini yang perlu diketahui ya bahwa kisi-kisi ini ya berisi yaitu mempertahankan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan ya. Berarti di sini tentunya untuk cara menjawabnya yang pertama harus mendahulukan kepentingan ya bersama ya. Di antara jawaban ini yang paling tepat yaitu yang C ya. Menjalankan tugasnya untuk membaca doa pada peringatan Sumpah Pemuda dan tidak jadi mudik. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu soal sosial kepribadian yang nomor 3. Materi sikap cinta tanah air, submateri sikap patriotisme. Indikator soal yang ketiga, menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berikut contoh soalnya. Patriotisme haruslah dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Sikap ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Aplikasi sikap patriotisme bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana, seperti membantu sesama, menghargai perbedaan, dan melakukan kegiatan yang positif. Di antara kegiatan positif lainnya adalah A. Memasang bendera merah putih di rumah. B. Menyanyikan lagu Indonesia dimanapun berada. C. Mengikuti kegiatan kerja bakti. D. Hafal butir sila Pancasila. E. Ziarah ke makam pahlawan. Bapak Ibu pada tipe soal ini diharapkan bisa jeli. Bapak Ibu bisa mengidentifikasi mana yang termasuk kegiatan ya atau perilaku yang dapat menumbuhkan sikap patriotisme. Jawabannya di antara beberapa pilihan ini yang paling tepat yaitu yang E. Ziarah ke makam pahlawan. Lanjut ke pembahasan soal yang keempat dari soal sosial kepribadian ini. Masih di materi dan submateri yang sama. Kemudian indikator yang keempat yaitu mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berikut contoh soalnya. Pak Ahmad setiap hari berangkat ke sekolah dengan menggunakan motornya. Sekolah tempat Pak Ahmad mengajar berada di sebuah desa yang cukup jauh dari tempatnya tinggal, sehingga dia harus berangkat pagi sekali. Suatu ketika, motor Pak Ahmad mogok di tengah jalan dan diperkirakan dia sampai ke sekolah terlambat, dan kemungkinan murid-muridnya sudah mau pulang apabila Pak Ahmad berjalan kaki ke sekolahnya. Sebaiknya sikap Pak Ahmad adalah A. Pak Ahmad memutuskan kembali ke rumah sambil mendorong motornya. B. Pak Ahmad memutuskan untuk menitipkan motornya dan ke sekolah dengan berjalan kaki. C. Pak Ahmad memutuskan untuk memberikan kabar kepada teman guru di sekolahnya bahwa pembelajarannya diliburkan. D. Pak Ahmad memutuskan untuk meninggalkan motornya dan berjalan kaki sampai ke sekolah. E. Pak Ahmad memutuskan untuk memperbaiki motornya sendiri. Bapak Ibu, jawabannya dari beberapa pilihan ini ya, yang paling tepat ya di sini indikatornya adalah mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa ya dalam mendidik, mengajar. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Pak Ahmad memutuskan untuk menitipkan motornya dan ke sekolah dengan berjalan kaki. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pada materi sikap cinta tanah air, submaterinya atau subtopiknya yaitu sikap saling menghargai perbedaan. Adapun indikator yang kelima yaitu menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berikut contoh soalnya. Murid-murid yang kita hadapi sangat beragam baik dari sisi kemampuan maupun dari sisi latar belakangnya. Mereka ada yang kaya, miskin, keturunan Sunda, Jawa, Batak, Minang, dan beraneka ragam ideologi dan keyakinannya.
Keadaan tersebut harus diakomodir dengan mengedepankan pembelajaran A. Patriotis, B. Multikultural, C. Dinamis, D. Humanis, E. Plural. Jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Multikultural ya. Di sini indikatornya yaitu menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan dan sebagainya ya. Ini jawabannya adalah yang multikultural. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu indikator yang keenam pada masih di materi sikap cinta tanah air. Untuk submateri atau subtopiknya yaitu sikap mengutamakan kepentingan bersama. Indikator soal yang keenam, mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berikut contoh soalnya. Anda mengajukan cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota bersama keluarga. Namun saat yang sama, kepala sekolah menugasi Anda mengikuti pelatihan pembuatan modul pembelajaran selama 7 hari. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Mengusulkan nama teman guru yang lain untuk mengikuti pelatihan tersebut. B. Mengikuti pelatihan tidak secara penuh dan izin karena ada keperluan keluarga. C. Menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. D. Menolak secara halus tugas yang diberikan dengan alasan sudah merencanakan cuti. E. Berusaha mencari berbagai alasan agar tidak dikirim mengikuti pelatihan. Bapak Ibu, di sini indikatornya yaitu mengkarakteristikan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, nilai-nilai kebenaran keadilan dan seterusnya. Jawaban yang paling tepat yaitu menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas, yang C. Lanjut ke pembahasan indikator selanjutnya yaitu indikator yang ketujuh. Pada materi masih sama sikap cinta tanah air, pada submateri atau subtopik sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Adapun indikator yang ketujuh yaitu mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berikut contoh soalnya. Bencana banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Ulah manusia tersebut dapat berakibat fatal. Mereka berani mengatasnamakan bisnis dan mengesampingkan lingkungan tanpa memikirkan anak cucu mereka kelak. Oleh sebab itu, agar bencana alam tidak terulang terus-menerus, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi yang telah diberikan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan ini. Mulai dari sekarang, marilah kita membenahi lingkungan kita. Ketika Anda melihat orang yang membuang sampah di sungai, bagaimana sikap Anda? A. Membiarkannya karena bukan sungai peliharaan. B. Menegur bahwa hal tersebut tidak baik untuk keberlangsungan sungai. C. Memberi contoh membuang sampah pada tempat yang disediakan. D. Melaporkan kepada pihak berwajib. E. Membantu membuatkan tempat sampah supaya mereka dapat membuang sampah pada tempatnya. Bapak Ibu, di sini indikatornya yang diinginkan yaitu mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dari beberapa pilihan ini yang paling tepat yaitu yang mengajarkan, mendidik, membimbing adalah yang C. Memberi contoh membuang sampah pada tempat yang disediakan Kalau menegur karena kita sama-sama manusia bukan orang yang memiliki jabatan di sini berarti kurang tepat Yang paling tepat yang C, memberi contoh membuang sampah pada tempat yang disediakan dengan harapan mereka sadar kemudian bisa mengikuti apa yang kita perbuat tersebut. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu indikator yang ke-8 pada materi sikap cinta tanah air, submateri atau subtopik mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Adapun indikator yang ke-8 yaitu
mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berikut contoh soalnya. Mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak dicuri atau ditiru oleh bangsa lain. Melestarikan kebudayaan bangsa tidak dapat dibatasi oleh usia maupun golongan manapun. Ketika batik Indonesia diklaim oleh negara lain, bagaimana sikap Anda? A. Mencaci maki negara yang mengklaim tersebut. B. Mendorong kepada pemerintah untuk mengadukan kepada pihak internasional. C. Memakai batik setiap hari sebagai wujud cinta budaya Indonesia karena kita rakyat biasa. D. Membuat batik yang lebih baik. E. Rame-rame demo kepada pemerintah agar supaya pemerintah memutuskan hubungan bilateral dengan negara yang mengklaim tersebut. Bapak Ibu, di sini indikator yang diinginkan yaitu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia ya. Dari beberapa alternatif pilihan ini yang paling tepat yaitu yang B ya, sebagai salah satu tindakan kita sebagai warga negara yang baik, yaitu mendorong kepada pemerintah untuk mengadukan kepada pihak internasional ya, karena batik termasuk budaya ya yang berasal dari Indonesia ya, seni budaya dari Indonesia. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu indikator yang ke-9. Materinya yaitu sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa dan samapta ya. Submaterinya yaitu sikap berwibawa. Indikatornya yaitu menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berikut contoh soalnya. Ketika Anda melihat siswa mencontek di dalam kelas dan siswa tersebut adalah anak petinggi negara, apa yang Anda lakukan? A. Melaporkan kepada kepala sekolah. B. Mengambil kertas kerjanya dan menyuruhnya keluar kelas. C. Menegur dengan keras bahwa perbuatan tersebut tidak terpuji. D. Memanggil ke ruang guru untuk memberikan teguran dan pengarahan. E. Membiarkan karena tidak ada gunanya, menegur atau memperingatinya karena dia anak pejabat. Bapak Ibu, di sini indikator yang diinginkan yaitu menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di sini jawaban yang paling tepat ya, yaitu sebagai guru yang bijaksana ya, yang D ya, memanggil ke ruang guru untuk memberikan teguran dan pengarahan. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya yaitu indikator yang ke-10 ya. Ini merupakan indikator soal sosial kepribadian yang terakhir yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Indikator soal yang ke-10 yaitu mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berikut contoh soalnya. Semua siswa yang belum mempunyai surat izin mengemudi atau SIM dilarang untuk memakai motor ke sekolah. Sekolah tempat Anda mengajar berada jauh dari jalan raya karena berada di pedesaan. Ketika ada siswa yang memakai motor ke sekolah, bagaimana yang Anda lakukan? A. Menghukum siswa yang memakai motor ke sekolah di depan kelas. B. Menghubungi orang tua siswa tersebut untuk berkomunikasi dan memberikan pengarahan. C. Memberikan surat pemberitahuan kepada seluruh orang tua bahwa siswa yang belum mempunyai SIM dilarang membawa motor ke sekolah. D. Membiarkan karena jalan di pedesaan tidak berbahaya. E. Memberikan teguran kepada siswa tersebut. Bapak Ibu, di sini indikator yang diinginkan yaitu mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan ya pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dari sekian alternatif pilihan ini yang paling tepat ya yaitu yang B. Menghubungi orang tua siswa tersebut untuk berkomunikasi dan memberikan pengarahan. Ya, yang A tidak tepat karena ini akan menjadikan ya mental siswa nanti bisa down atau jatuh. Dan ini kurang bagus menghukum siswa yang memakai motor di depan kelas ya, nanti ditertawakan oleh teman-temannya ya, diejek dan lain sebagainya. Ini kurang bagus untuk
kesehatan mental anak. Yang C di sini memberikan surat pemberitahuan kepada seluruh orang tua ya. Di sini kurang tepat karena seorang guru di sini ya sudah terjadi ya. Ini berarti kejadiannya sudah terjadi karena ada siswa yang memakai motor. Kalau yang C ini himbauannya seharusnya sebelum terjadi ya. Jadi memberikan surat pemberitahuan. Kalau sudah terjadi berarti yang paling tepat adalah yang B, menghubungi orang tua siswa untuk berkomunikasi dan memberikan pengarahan ya. Demikian untuk 10 soal sosial kepribadian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dan semaksimal mungkin dalam rangka ya sebentar lagi akan menghadapi pretest PPG PAI pada tahun 2022 ini. Terus ikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru terutama di wilayah Kementerian Agama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.